Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahala tariqan yaltan sufima sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita mencari ilmu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sahala tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu tariqan ila jannah, yang artinya barang siapa yang memudahkan itu aslinya susah, hasilnya tidak mudah tapi terus dibikin mudah. Barang siapa yang memudahkan langkah-langkahnya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah langkah-langkahnya untuk masuk ke dalam surga. Sehingga kalau kita menginginkan besok itu untuk bisa masuk di surga, apalagi pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, yang lebih mulia, maka mari kita harus mau untuk mencari atau memudahkan langkah-langkah untuk mencari ilmu. Meskipun jauh, meskipun banyak halangan, rintangan, tapi kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mempermudah langkah kita untuk mencari ilmu. Sebaliknya kalau tidak ada niatan, ya meskipun dekat, meskipun mudah, ya tidak akan datang di majelis mudah. Semoga kita termasuk hamba Allah Ta'ala yang mampu untuk mempermudah langkah-langkah kita dalam mencari ilmu, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan judul perbedaan antara anak biologis dan anak ideologis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagian doa yang didoakan oleh Nabi Zakaria yaitu supaya Allah memberikan anak, yang anak itu dapat melanjutkan usahanya, ibadahnya, yaitu mendakwahkan agamanya Allah Ta'ala. Jadi seharusnya orang tua itu mempunyai anak tidak hanya sebagai amanah tapi juga sebagai pelanjut, ya, yang melanjutkan apa yang telah diusahakan sampai pada akhir zaman.
Tetapi kenyataannya kadang-kadang antara anak dengan orang tua tidak sama. Orang tuanya beriman, anaknya kafir juga ada, atau sebaliknya orang tuanya kafir, anak emang juga ada. Tapi yang paling ideal adalah antara bapak dan anak sama-sama beriman sehingga bisa berkumpul di dalam surga. Kita awali tentang masalah penciptaan manusia. Allah menciptakan Adam dari tanah. Allah menciptakan istrinya yang namanya Hawa dari dirinya Adam, dan Allah menciptakan keturunannya yaitu manusia dari air yang hina. Berdasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah surat yang ke-32 ayat yang ke-7 dan ke-8, Allah berfirman, wa badal khalqal insani mintin, dan Allah itu memulai menciptakan masa mintinin dari tanah. Jadi Mbah Nabi Adam itu dibikin Allah dari tanah. Tsumma ja'alna naslahu, kemudian Allah menciptakan keturunannya termasuk kita min sulalatin mimmahimahin, dari saripati, ya, dari saripati, dari air yang hina yang kita namakan dengan sperma atau nutfah. Jadi perbedaan antara kita dengan Adam, kalau Adam diciptakan dari tanah dan Allah ciptakan kita dengan perantaraan bapak kita, ibu kita, yaitu dari air mani. Ini adalah salah satu kehebatan Allah, menciptakan sesuatu yang sama dengan bahan yang berbeda. Atau nanti juga bisa menciptakan dari bahan yang sama tapi produknya berbeda. Jadi itulah salah satu dari kelebihan Allah Ta'ala dibanding dengan yang lainnya. Kemudian di surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang pertama, Allah menjelaskan tentang penciptaan istrinya namanya Hawa. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kalian kepada Tuhanmu, alladzi khalaqa min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari Adam tadi zawjaha, istrinya namanya Hawa. Nah, ini ada perbedaan pendapat apakah dari tulang rusuk atau tidak. Yang prinsip Hawa itu dibikin dari bagian tubuhnya Nabi Adam, kemudian dijadikan istrinya dan kemudian dipersatukan menjadi suami dan istri. Dan kemudian Allah menumbuh kembangkan dari keduanya, dari Adam dan Nuri jalan katenuanisaan, keturunan dari laki-laki yang banyak dan juga perempuan yang banyak, yang sampai sekarang yang masih hidup itu sekitar 7 miliar. Ini sekarang masa yang hidup itu 7 miliar, 7 nolnya 9 termasuk kita, ya. Wattaqullahalladzi tas'aluna bihi wal arham, maka takwalah kalian Allah Ta'ala yang kalian suka minta mendoa kepadanya, dan jaga tentang silaturahmi. Jadi kita manusia diciptakan Allah dalam keadaan doifan, dalam keadaan lemah, ya, kadang sakit, kadang lapar, kadang mumet. Nah, maka kemudian kita harus banyak minta kepada Allah Ta'ala. Lah supaya permintaan kita dikabulkan, maka kita harus banyak takwa kepada Allah Ta'ala. Innallaha kana bikum, sesungguhnya Allah itu terhadap kalian termasuk zat yang raqiban, yang mengawasi apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, bahkan ada yang mengawasi
apa yang ada dalam hati kita dari niat kita. Makanya kemudian kita harus berusaha berkata, berbuat yang baik dan juga niat dengan niat yang ikhlas supaya kita diterima Allah dari amal-amal kita. Terus kemudian kalau kita cermati ada 4 keadaan. Yang pertama, ada orang yang diberi anak laki-laki, contohnya Nabi Ibrahim, anaknya laki-laki semua, ya nggak ada yang perempuan. Kalau dalam bahasa Jawa kalau anaknya 5 boleh, semua yang laki-laki namanya nopo? Pendowo 5. Nek wedok kabeh pendowi nopo pendowo. Ada juga yang diberi perempuan-perempuan semuanya, contohnya Nabi Lut. Ada juga yang diberi dua-duanya laki-laki dan perempuan, dan maaf saja ada yang tidak diberi atau mandul. Itulah keadaan orang di dunia. Nah kemudian dalilnya adalah di surat Asy-Syura ayat 49-50 Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi, miliknya Allah semua kerajaan, kekuasaan yang ada di langit-langit dan di bumi. Yang di langit yang berkuasa adalah Allah, yang di bumi yang juga Allah. Yang di Indonesia, di Amerika, di Jepang, di Afrika, semua yang berkuasa adalah Allah Ta'ala. Karena kuasanya yakhluqu ma yasha, Allah mampu untuk menciptakan apa yang Dia kehendaki. Bahkan dengan cukup mengatakan kun fayakun. Kalau mengendaki sesuatu cuma mengatakan kun harus sudah jadi. Terus ya wilasau inatan, bahkan Allah kemudian memberikan kepada seseorang yang dikehendaki inatan, diberikan anak perempuan, anak pertama cewek, kedua cewek, ketiga cewek, keempat cewek, sampai nandar. Wis pokoknya nek nunggu anak lanang tetep produksi terus bunyi. Ya anak wong cewek kabeh, gitu. Nah kemudian itulah Allah Ta'ala. Walaupun masa Quran, dan Allah memberikan kepada orang yang dikatakan semuanya laki-laki. Anak pertama, kedua sampai kelima semua laki-laki, nggak ada yang perempuan. Ibu paling susah bunyi. Sah lanang kabeh, ibu anak sing ngewangi. Masih ingat loh yang dulu putrinya Pak Beder yang di Pegadian itu ya. Karena semuanya putri, ada yang kemudian macaknya seperti macak laki-laki dan talang dan sebagainya karena nggak punya anak laki-laki. Ya. Atau Allah mengumpulkan mereka dzukronan wa inatan, sebagian diberi laki-laki dan perempuan. Anak pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki, dan sebagainya, sampai jumlahnya 8, 4 laki, 4 perempuan. Ayat masuk hakiman, dan Allah menjadikan siapa yang diganti menjadi hakiman, menjadi mandul atau tidak punya putra. Ya, semuanya itu sudah ditentu Allah dengan alim dan hakimnya. Maka dikatakan innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah dan yang maha tahu maslahatnya hambanya. Makanya kita harus berhusnudzon kepada Allah, bahwa Allah yang paling tahu, yang paling bijak itu memberikan sesuatu yang paling baik untuk kita. Boleh jadi yang diberi anak perempuan semuanya itu kalau diberi anak kemudian jadi tidak baik. Ada cerita bukannya tapi kisah nyata, ada kisah nyata. Ada saudara kita yang diberi anak saat pertama, kedua, ketiga itu semuanya cewek. Manut semuanya. Kemudian dia pengen punya anak laki-laki, ya. Terus yang keempat itu laki-laki tapi ndugale ra ketulungan, ya. Jika anak lanang itu pun ndugale ra ketulungan. Ya makanya kita
harus berkhusnul kepada Allah. Atau juga yang diberi anak laki-laki semuanya itu juga masalahnya juga begitu. Jangan sampai kemudian kita membuat danuan kita. Gusti Allah itu adil, masuk anak papat itu kabeh. Artinya juga situ. Termasuk juga maaf saja yang nanti belum diberi atau tidak diberi sama sekali. Sampai akhirnya tidak diberi itu apa? Karena bisa jadi kalau diberi akan menjadi fitnah-fitnah. Karena yang namanya anak niku sok nyenengke sok nyenengke. Gitu. Nek umur setahun rong nyenengke. Nek wis 7 tahun gani nyekel HP boleh. Esok tekan bengi wong dadi tukang pijet HP. Makanya kita harus sabar, kita harus memahami tentang Allah Ta'ala. Apapun yang diputuskan itu adalah untuk yang baik untuk kita semuanya, sehingga kita punya namanya husnudzon kepada Allah Ta'ala. Terus kemudian orang yang mandul adalah orang yang tidak mendapatkan manfaat dari anaknya. Kalau dalam bahasa kita, mohon maaf, orang yang mandul itu yang tidak punya anak. Tapi menurut bukan begitu. Orang yang mandul itu adalah orang yang punya anak tapi nggak dapat manfaat dari anaknya. Dalam sebuah hadisnya Nabi bertanya kepada sahabat, "Mata'uduna arraqubu fikum?" Wahai sahabat, apa yang menurut perhitungan kamu yang namanya orang yang mandul? Terus sahabat menjawab, qala qulna alladzi la yatulahu. Orang yang mandul itu adalah orang yang tidak punya anak. Kemudian Nabi bersabda, laisa dzaka, tidak seperti itu. Yang namanya bukan seperti itu. Yang namanya mandul adalah alladzi a'rajulu alladzi lam yuqaddimu min walatihi say'an. Orang yang mandul itu menurut Nabi adalah orang yang dia tidak mendapatkan kebaikan dari anaknya. Punya anak 5, pertama, kedua, sampai kelima itu enggak ada yang berbuat baik semuanya. Semuanya nakal, semuanya kafir, semua ahli maksiat. Itu namanya orang yang tidak punya anak. Karena tidak punya manfaat dari anaknya tadi, ya. Maka kemudian kita harus berusaha bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dari anak-anak kita. Saya contohkan lagi, seandainya orang punya sawah 50, kalau dulu orang punya sawah 50 kan sudah kaya. Itu kenapa? Karena diharapkan dari sawah tadi mendapatkan penghasilan. Orang punya kos-kosan 100 kamar, enak betul Pak? Kosan 100 kamar, sesasi sak kamar itu 200 pun orang puluh hari kepet enak. Tapi kalau kamarnya nggak ada yang ngisi, nggak ada yang nempati, ya nggak dapat apa-apa. Ya, jadi mari kita semuanya berusaha menjadikan anak-anak kita sumber-sumber pahala bagi kita dengan cara kita didik, kita bimbing, kita sembadani supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Sehingga ketika kita tua atau kita sudah meninggal dunia, minimal mereka itu mau untuk mendoakan kita. Jadi kita semua harus berusaha menjadikan anak kita sebagai sumber-sumber pahala. Terus kemudian ada salah seorang sahabat Nabi, saya tak lupa namanya, punya anak 9, semuanya hafal Al-Quran. Padahal seandainya satu saja orang itu hafal Al-Quran, bapak ibunya besok akan diberi mahkota yang cahaya lebih terang dibanding dengan matahari. Itu kalau cuma satu, lah nek songo pahala mahkotanya 9 benar. Itu adalah orang tua yang anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Makanya
monggo kita selalu mendoakan Allah Ta'ala supaya anak kita atau cucu cicit cangga kita keturunan menjadi anak-anak keturunan yang soleh-solehah untuk mendoakan kita sampai di akhirat. Terus kemudian macam-macam anak, ada 2 anak, yaitu anak biologis dan anak ideologis. Apa yang dimaksud? Anak ideologis adalah anak yang secara biologis dilahirkan oleh bapak ibunya. Contoh A dan B, A itu suami, B itu istri. Punya anak 3, C, D, E, ya, maka C, D itu adalah anak biologisnya A dan B. Sedangkan anak ideologis adalah anak yang ideologinya, keyakinannya, agamanya sama dengan orang tuanya. Orang tuanya iman, anaknya ya iman, namanya anak ideologis, ya. Lah kalau bapaknya iman, anaknya kafir, bagaimana? Itu bukan anak ideologis, cuma anak biologis. Sehingga ada 4 macam, ya, antara anak dan biologis. Yang pertama, anak biologis sekaligus anak idealis, ya, atau ideologis. Bapaknya iman, anaknya iman, dilahirkan dalam keadaan iman, namanya anak biologis sekaligus anak ideologis, ya. Yang kedua anak biologis tapi bukan anak ideologis. Contohnya Nabi Lut, ya. Nabi Lut punya anak, atau Nabi Lut punya anak namanya Kan'an. Secara biologis dia anaknya anak Nabi Lut, tapi dia menjadi orang yang kafir, maka dia bukan anak ideologisnya Nabi Nuh, cuma anak biologisnya Nabi Nuh. Yang ketiga anak tapi bukan anak biologis, ya. Tidak ada hubungan darah antara anak dengan bapak, tapi sama-sama orang-orang yang beriman. Itu namanya anak yang ideologis, ya. Kemudian bukan dan bukan anak ideologis, secara biologis bukan anaknya, secara juga bukan anaknya, ya. Makanya kalau bisa kita, anak kita itu ya anak biologis dan juga anak ideologis, sehingga nanti supaya kita bisa masuk ke sama-sama dengan anak kita. Cuma untuk mewujudkan itu perlu namanya pengorbanan. Bapaknya, ibunya iman, terus bagaimana supaya anak tetap dalam keadaan iman, dijaga. Sebenarnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya. Jadi anak-anak kita dalam kita jaga, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Diusahakan bagaimana, mulai dari sholat 5 waktu kalau bisa ditekankan, dipetelkan, we kudu banyak-banyak sholat, minimal sholat 5 waktu, diajari ngaji, baca Quran dan sebagainya, diajari dengan adab-adab sopan santun, adibu awadakum, adapilah adalah anakmu dengan adab sopan santun dengan bapak ibunya, dengan tetangga dan sebagainya, ya. Terus kemudian supaya mereka semuanya menjadi orang-orang yang beriman, ya. Terus kemudian yang tidak termasuk anak adalah orang kafir dengan orang beriman, itu tidak termasuk keluarga, atau kalau keluarga cuma ada di dunia. Yang dulu pernah saya sampaikan Bapak Ibu, ada satu contoh. Kalau ada seekor ayam betina namanya babon bertelur 5, terus kemudian yang 3 diganti dengan telur bebek, dingremi kemudian netes semuanya. Yang 2 ayam jenenge kutuk, itu. Yang 3 bebek jenenge meri. Ketika diajak bermain di kebun, yang 3 itu kemudian cari apa? Cari sungai, ya. Kemudian terjun di sungai, ya. Diingatkan sama induknya,
ojo nang kono keceblung kaleng. Memang wajahnya belum, gitu. Jadi nggak juga Bapak Ibu kadang-kadang juga begitu. Itu anaknya yang lain tapi dimasukkan tadi sebagai ujian. Ya makanya kadang-kadang ada juga begitu. Ada orang punya anak 3 atau bahkan 5 boy. Yang pertama agamanya tetap Islam, yang kedua Katolik, ketiga Kristen, keempat Hindu, kelima Buddha. Ya, agama dan campur kabeh, ya. Nah, maka sekali lagi kalau bapaknya kafir, anaknya itu bukan ahlian, atau sebaliknya bapak iman, anaknya juga bukan ahlinya. Seandainya ahli itu cuma di dunia, contohnya Nabi Ibrahim, maka di surat Hud surat yang ke-11 ayat yang ke-46 Allah berfirman, qala Nuh, berkatalah Nuh ketika anaknya sudah tenggelam dan mati. Nuh bertanya kepada Allah Ta'ala, ya, wahai Allah Ta'ala, kenapa anakku termasuk yang binasa dalam musibah ini? Bukankah dia itu adalah anakku yang aku lahirkan, yang aku bimbing sejak kecil? Terus Allah berfirman, wahai Nuh, innahu laysa min ahlika, sesungguhnya anak itu bukan ahlimu. Meskipun secara bentukan adalah anak, tapi secara itu bukan anakmu. Ya, kenapa? Innahu amal solih, karena sesungguhnya anakmu itu perbuatannya bukan perbuatan yang baik, bukan orang yang beriman. Ya. Wala tas'ani ma laysa laka, maka kamu jangan menuntut, jangan meminta kepadaku sesuatu yang tidak ada padanya ilmu. Maksudnya ada suatu ilmu dasar bahwa Allah akan memasukkan orang beriman ke dalam surga dan Allah akan memasukkan orang kafir ke dalam neraka. Itu ilmunya. Yang tidak ada ilmunya, Allah memasukkan orang beriman ke dalam neraka atau memasukkan orang kafir ke dalam surga, enggak ada ilmunya. Lah anak itu kan matinya dalam keadaan kafir, maka enggak ada dasarnya untuk saya masukkan ke dalam surga, enggak ada dasarnya. Nah, makanya kemudian Bapak Ibu, kalau kita sayang kepada anak-anak kita, ya mohon maaf, sak mangkel-mangkele wong tuwa kalih anak lagi nek pas anak loro ya tetep gelem ngopeni. Gitu. Anake nakal suatu saat kena musibah, ten rumah sakit ya gelem ngragati, ya wetene ya jenenge anak. Tego lorone ra tega patine. Lah apalagi kalau neraka, gitu. Makanya kita kalau saya kepada anak kita, monggo dididik, ya dididik, diajari secara maksimal. Orang itu yang penting usaha, hasil nanti terserah kepada Allah Ta'ala. Dan usaha kita itu harus kita ikhlaskan kepada Allah Ta'ala supaya diganjar Allah Ta'ala. Terus kemudian ini adalah antakun anjan aku Ta'ala, menasehati kamu supaya kamu tidak terlalu orang-orang yang bodoh. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang dia meminta Allah dengan tanpa dasar namanya orang-orang yang bodoh. Contoh wong kafir njaluk mlebu swarga niku enten dalile mboten? Wong kafir njaluk mlebu swarga niku enten dalile mboten, Pak? Mboten enten. Sing enten dalil niku ten ngene surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi kalau orang itu berada di neraka yang akan di dalamnya. Nah kalau pengen masuk surga ya dia orang beriman. Innal ladzina amanu walau salihati, ya, jadi orang iman dan amal saleh kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi kalau orang itu minta masuk kemudian diangkat, namanya orang-orang yang bodoh. Atau juga kita Bapak Ibu yang ngapunten,
pengennya swarga kelas dhuwur dhewe, amale swarga kelas ngisor dhewe, berarti napa Bu? Dedit 2000 tuku soto njaluk iwake akeh. Namanya kan nggak masuk akal kita. Makanya kita kalau pengen yang baik monggo harus banyak berkorban, jerbasuki mawa biyo. Semakin tinggi basuki kita kan semakin besar pengorbanan kita. Harus konsekuen antara cita-cita dan usaha atau upaya kita. Terus kemudian di surat Al-Ahqaf juga dikatakan ketika ada orang tua yang beriman kemudian mempunyai anak yang kurang beriman, terus orang tua itu menasehati kepada anaknya, wallabi qala liwalidayhi, dan orang yang berkata kepada bapak ibunya, orang tua nasihat pada anak, kemudian anaknya berkata, ufil lakumah, hus menengok. Jadi ada anak di nasihat orang tua, kemudian anak mengatakan pada orang hus menengok, enten boten. Anak ngunekke bapak ibune kon meneng, hus menengok. Ataidani anu kerja wakat umur, adakah kamu mengancamku? Kowe iki dina ngakon aku kon salat kon ngaji. Nek ra ngaji kok nang neraka buktine sing ndek ben yo durung mlebu neraka. Anak sampai seperti itu. Kemudian wa mayasta'inillah, kemudian keduanya minta tolong kepada Allah, ya Allah berilah kepada anakku hidayah atau petunjuk supaya menjadi orang-orang yang beriman. Terus kemudian dia bapaknya boten gelem kalah, wailak anakku, inna wa hakun, sesungguhnya janji Allah itu hak. Kamu berimanlah, Allah sudah buat janji bahwa siapapun orangnya yang tidak iman akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah kemudian itu ada yang menjelaskan, keluarganya Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar awalnya keluarga terbelah. Bapaknya Abu Bakar dan kedua putrinya Aisyah dan Asma itu diberi hidayah masuk Islam. Kemudian dia hijrah ke Madinah. Istrinya dan anak laki masih dalam keadaan kafir di Mekah, di pegatan, satu di Madinah, satu di Mekah. Meskipun akhirnya nanti semuanya masuk dalam Islam. Makanya kita semuanya jangan sampai putus asa. Seandainya saat ini mungkin sebagian keluarga ada yang belum semua Islam, tetap diusahakan, didongak-dongake, dinasihati, diingatkan supaya tetap dalam keadaan ben nanti sama-sama masuk ke dalam surga. Jangan dibiarkan wis ben gede, wis dewasa, wis iso menentukan jalan hidupnya. Jangan seperti itu, karena apa? Sekali lagi yang namanya setan itu menggoda masa dengan banyak jalan, dengan banyak cara. Jangankan kalau cuma anak kita yang sudah Islam lama saja ada yang tergoda dengan godaan setan. Ada yang ahli sholat, ahli ibadah, ternyata akhirnya masuk neraka gara-gara kesombongan enten boten ada, atau gara-gara wanita enten boten ada, gara-gara jabatan, gara-gara uang ada. Itu adalah orang yang sudah kuat dalam beragama, apalagi cuma belum banyak beragama. Terus kita lanjutkan,
Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya, kalau anak dan orang tua itu sama-sama beriman, maka keduanya atau semuanya akan bisa masuk ke dalam surga. Allah berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaqu biimanin, dan kemudian diikuti oleh keturunan yang beriman. Bapaknya iman, anaknya iman, cucunya iman, buyutnya, cangganya sama-sama iman, al-haknabim duriyatahu, maka Allah akan pertemukan dengan keturunannya di surga yang sama. Bapaknya di surga kelas 5, anaknya di surga kelas 10, kemudian di surga 25, terus dinaikkan semuanya jadi satu di surga kelas 25. Itu kalau sama-sama beriman. Wa ma'alnahum min alimin said, dan aku tidak akan mengalahkan dengan sedikit pun, Allah tidak akan mengalahkan pada hambanya. Jadi kalau bisa, seandainya kita ini karena punya keterbatasan, anaknya kemudian dirancanakan supaya mempunyai keimanan yang lebih tinggi dibanding dengan bapaknya. Kalau anak sudah lepas, ya cucunya jangan sampai putus asa. Jadi diharapkan keturunan kita itu akan jadi keturunan yang mempunyai iman yang lebih baik dibanding dengan kita. Yang namanya ada kemajuan, bukan suatu kemunduran. Terus kemudian sebagian yang perlu kita lakukan adalah berdoa sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di surat As-Saffat ayat yang ke-1 berfirman, Rabbi a'li minas sholihin. Sebagian doa yang perlu kita doakan adalah Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada saya anak-anak atau keturunan yang soleh-soleh. Punya anak 10 semuanya soleh kabeh, meskipun namanya bukan soleh. Namanya macam-macam silakan, tapi pilihannya soleh. Punya cucu 20 semuanya soleh, alhamdulillah, dan seterusnya. Terus Bapak Ibu, orang yang tidak punya anak di dunia, jika sangat ingin, Allah akan memberikan anak besok ketika sudah masuk ke dalam surga. Dan tadi saya sampaikan bahwa memang sebagian orang tidak diberi keturunan. Terus seandainya dia sangat-sangat ingin, besok sudah sembuh, kemudian diberi kesempatan untuk punya anak. Nabi bersabda, al-mu'minu, seorang yang iman indastaha, ketika sangat-sangat ingin Allah kepada anak, fil jannati, di surga. Karena hamluhu wa wadhuhu wa sunnatuhu fi sa'atin wahidatin, maka Allah besok akan berikan kesempatan untuk hamil, melahirkan dalam waktu yang sama. Kadang-kadang carane rasane wong hamil piye yo. Karena gak pernah hamil ya gak bisa ngerasakan. Terus diberi kesempatan untuk hamil, terus melahirkan, melahirkan anak ben kroso iso ngrasake wong duwe anak. Itu adalah apa yang akan Allah pada orang-orang yang disukai tidak dari yang belum punya anak. Makanya monggo yang ngapunten, pada sebagian kita yang belum diberi putra tidak usah putus asa. Semuanya sudah ditentukan Allah dengan hakimnya, dengan bijaknya. Kita harus bersyukur kepada Allah bahwa semuanya itu adalah untuk kebahagiaan kita. Lalu besok kalau sudah di surga, insya Allah Allah akan berikan apapun yang kita jika itu belum punya. Contoh boleh yang ngapunten,
panjenengan umpama ten donya pengen banget nganggo gelang emas, kalung emas nggih sakon nganti dadi 1 kilo. Gitu. Ten donya lagi nganggo gelang karet nggih. Nah, besok di surga diberi mas-masan, bahkan ada 3 jenis ya, emas, perak dan permata. Senin Selasa nganggo emas, Rebo Kamis ngangge perak, terus Jumat itu ngangge permata, dinaket dinggo kabeh. Alhamdulillah. Jadi apapun yang kita ingat di dunia, kalau belum kesempatan, insya Allah pada kita besok di surga dengan yang lebih banyak. Di dunia rumahnya gede, pengen gedong, nah, besok dia sekarang itu omai gedong itu bahkan di akhirat di surga. Makanya monggo supaya kita itu bisa menikmati kenikmatan yang sangat puas, kita harus mampu untuk masuk ke dalam surga. Insya Allah nanti semua kenikmatan akan dilakukan, dan semoga kita semuanya diberi keistiqomahan, kesabaran, keikhlasan kepada sampai akhir hayat. Amin. Kita akhiri, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Kita dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.